Semuanya apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Suara guys, ada kabar bahagia buat kamu dari seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Kabar bahagia atau kabar apa? Kita lihat ya. Seseorang yang saat ini kamu pikirkan, bayangkan ya wajahnya, raut wajahnya lah ya. Masih inget kan seperti apa? Raut wajah dengan wajah sama enggak? Nanti ada yang bilang, kayak gitu ditanyain. Kocak deh kalian. Privat reading sebulan ini lucu-lucu semua. Mereka tuh ya kebanyakan udah move on tapi kepo sama mantannya ya. Aduh, tapi seru ya. Apa ya, itu adalah salah satu cara bertahan hidup. Adalah mengepokan pasangan kalian yang sudah jauh. Kita lihat saat ini ya, seseorang yang kamu pikirkan seperti apa perasaannya kepadamu. Ada the Fool. Bagaimana saat ini perasaannya kepadamu? Dia pura-pura tidak ingat sama kamu. Pura-pura tidak mau terkoneksi. Padahal dia mikirin kamu, ingat kenangan bersama kamu. Diam 1000 bahasa. Tidak melakukan apa-apa. Tidak ada gerakan. Tidak ada aktivitas untuk mendekati kamu, merayu kamu ya. Tapi diam-diam selalu memperhatikan kamu. Pack of Wands ya, berusaha untuk mencari kesenangan, berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menarik energimu untuk teringat dia atau kamu melakukan sesuatu kepada dia ya. Jadi dia pingin kamu komunikasi duluan, jadi dia kayak caper nyari perhatian gitu tanpa dia komunikasi ke kamu, tapi kamu tertarik untuk melihat dia, lalu komentar, lalu entah apa yang dia lakukan, intinya untuk mendapatkan perhatian kamu. Saat ini perasaannya dia sama kamu, aku rasa di dalam kepura-puraannya dia untuk tidak mengingat kamu ya, untuk tidak peduli dengan kamu, sebetulnya dia punya satu harapan. Sebetulnya dia punya satu mimpi untuk kehidupannya di masa depan. Dia ingin berbahagia, memiliki pasangan seperti kamu, ya. Dia juga banyak berangan-angan kalau nanti ya kamu punya anak segini gitu ya. Punya rumah seperti apa, punya kebun, punya fasilitas yang mungkin jadi impiannya dari dia kecil ya sampai dia saat ini sudah memiliki kamu. Dia pingin semua itu terwujud gitu, tapi di masa depan dari sekarang dia pingin sekali mewujudkannya. Dia kepingin hanya dialah orang yang kamu cintai. Dia kepingin hanya dialah tempat kamu kembali. Dia kepingin dia jadi rumah buat kamu ya. Kita lihat. Oke, perasaannya saat ini capek banget, lelah banget ya. Apapun yang sudah dia lakukan sepertinya tidak pernah berhasil untuk menaklukkan kamu. Apapun yang sudah dia berikan, dia merasa semua sudah melampaui batas. Dia akhirnya kelelahan. Oke, teman-teman, ada yang merasa seperti itu? Nanti kita lihat ya, apa sih yang udah dia berikan sampai dia saat ini merasakan kelelahan batin. Aku rasa di sini yang menjadi kebahagiaannya dia adalah kamu. Dia menginginkan kehidupan di masa depan itu kamu memilih dia ya sebagai satu-satunya orang yang bisa menjadi
pasangan kamu. Namun semua itu hanya sebuah angan-angan yang membuat dia saat ini kelelahan, banyak melamun ya, banyak berasumsi baik tapi kayak dihayalin aja gitu ya, nggak bisa dia jalani dalam kehidupan nyata karena sulit menggapai kamu ya. Di sini yang aku lihat dari kartu 3 di awal memang sepertinya kamu sulit dijangkau. Mungkin karakter kamu juga yang keras dan banyak peristiwa yang membuat kamu seperti itu kepada dia ya. Yang membuat dia saat ini kelelahan secara batin adalah kamu tidak merespon ya, tidak memberikan mungkin sepercik semacam apa ya teman-teman tuh, perhatian. Itu pengen punya apa ya, pengen punya sesuatu yang membuat dia itu gampang ketemu sama kamu gitu ya, kayak sebuah kendaraan atau sebuah fasilitas ya untuk memudahkan pergi dan kembali ke kamu itu cepat. Yang aku rasa di sini dia pun mendekati kamu bukan karena ketulusan gitu, cintanya masih sedikit, masih kecil, perasaan cintanya tuh kecil, tapi yang menjadikan dia menggebu-gebu ya sampai dia banyak berangan-angan adalah karena kamu tuh hidupnya sudah mapan di pandangan matanya dia dan pemikirannya dia ya. Perasaannya dia memang sangat apa ya, pesimis banget bisa ngedapetin kamu dan tidak terlalu banyak harapan gitu ya. Kalaupun kamu tidak bisa didapatkan oleh dia, seenggaknya tuh dia memiliki kenangan bersama dengan kamu ya, memiliki perjalanan yang cukup indah dengan kamu. Sehingga satu-satunya cara membuat dia bahagia adalah berangan-angan kebahagiaan yaitu dengan kamu. Itu hanya dalam angan-angannya aja teman-teman. Untuk apa? Mengobati kelelahan batinnya ini, mengobati hatinya yang gagal, ada perasaan sakit di sana ya, dimana dia tidak bisa memiliki kamu. Dia pura-pura bahagia, banyak pergi-pergi. Mungkin aku juga ngelihatnya dia banyak mendatangi orang tuanya atau keluarganya. Jadi di apa ya, di lingkungan ibu bapaknya atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya dia jauh seperti lebih nyaman, bisa mengobati kesepian dia ya setelah kamu banyak tidak bicara dengan dia, tidak perhatian dengan dia. Jadi dia mencari perhatiannya itu dengan bertemu dengan orang tuanya ya, ibunya, bapaknya, adiknya, atau kakaknya, atau saudara-saudara dia yang lainnya kalau memang dia sudah yatim piatu ya. Dia senang, dia tuh deket loh sama anggota keluarganya. Dia deket banget. Orangnya memang ramah ya, jadi disenangi sama anggota keluarga lainnya. Perasaan dia saat ini sedih sih, sedih, kesepian, dan dia juga memang dalam keadaan kekurangan ya. Keterbatasan saat ini yang sedang terjadi pada diri dia membuat dia tuh kayak sulit beradaptasi dengan kehidupan ya. Mungkin dia adalah sosok seperti bunglon ya, kemanapun dia berada dia tuh bisa menyelaraskan energi dia dengan siapapun gitu. Orang ini gampang akrab sebetulnya dengan siapapun ya. Orang ini gampang mendapatkan teman, gampang banget untuk ketemu orang baru ya. Tapi karena orangnya di sini bisa dibilang introvert ya, jadi agak susah dia menyamankan hatinya untuk curhat gitu. Dia lebih kayak memendam perasaannya sendiri karena tidak mau diketahui kelemahannya dia. Yang terjadi saat ini teman-teman, perasaannya memang lagi sedih dan kesepian ya. Dia itu nggak senang diketahui lah sama keluarganya, sama orang lain gitu ya. Mungkin kalau kamu nggak ya, pasti kamu dikasih tahu apa kekurangan dia
dia nggak akan nampakin itu, karena dia selalu pingin dibilang bisa, mampu, dan ingin selalu dibilang sebagai seorang yang punya harapan jadi seorang pemimpin gitu. Senangnya di apa ya, dia suka dengan pujian gitu ya, yang membuat diri dia tenang dalam hidup itu dan bisa bahagia itu adalah karena pujian. Dia kalau udah dipuji tuh pede, akhirnya ngejalanin apapun yang dia concernkan akan kebanyakan berhasil gitu. Orangnya gitu ya, tipe-tipenya. Dan orang ini tuh deket banget sama keluarga. Dan aku lihat di sini untuk angka 4 di sini kan muncul 2 kali ya. Orangnya memang sedikit keras teman-teman, mau menang sendiri ya, sedikit keras. Terus selalu bercerita tentang kesedihan terus ya, selalu menceritakan tentang kelelahannya dia terus. Jadi orangnya pengeluh ya. Dan orang ini sudah tahu memang sifatnya apa ya, seorang yang tidak banyak tidak punya banyak teman gitu. Walaupun dia banyak disukai orang, tapi dia tidak punya banyak teman karena dia ini benar-benar orang yang menjaga image gitu ya, nggak mau kalau sampai dibilang kurang ini begitu gitu. Jadi orangnya benar-benar jaga wibawa ya, jaga privasinya banget. Orang yang nggak mau kelihatan jelek di mata orang lain. Di angka 4 juga aku ngeliat dia ini selalu jadi pingin apa ya, pingin punya hidup yang stabil, yang aman, terkendali, hidup senang, bahagia, tapi nggak mau capek gitu. Orangnya nggak mau capek ya. Kalaupun pasangannya seperti kamu adalah orang yang sudah mapan, dia pengen dari kamu dikasih gitu. Misalkan dia nggak punya kendaraan nih, dia pengen dikasih nih, dia kasih tahu kamu kalau dia kekurangannya pada kendaraannya ini. Itu sebenarnya dia pengen ada perhatian dari kamu untuk dibelikan, misal gitu ya. Atau misalkan dia bekerja seperti ini susah, dimarahin terus sama bos, dia cerita sebenarnya dia pengen perhatian dari kamu ya. Udah berhenti kerja aja gitu. Dia pingin hidup bahagia, stabil, ya, tapi dia nggak mau susah. Dia pingin hidup kaya raya, disenangi banyak orang, tapi nggak mau keluar uang, agak pelit gitu orangnya, ya, agak pelit. Dia akan royal hanya untuk keuntungan dirinya. Jadi orang ini bisa bikin dia sempurna atau punya jabatan. Dia akan dengan senang tiasa memberikan banyak uang atau hadiah pada orang tersebut jika bisa membuat dia punya jabatan, hidup senang gitu. Tapi kalau dengan keluarganya atau dengan kamu, dia jarang sekali bisa memberikan barang-barang mewah, barang-barang bagus ya, ataupun yang mahal-mahal tuh dia apa ya, kayak sayang gitu uangnya dikeluarin ya. Dia lebih seperti mencintai anak-anak kecil ya, dia menyukai anak-anak kecil. Jadi kayak lebih seneng ngasih ke anak-anak kecil. Ya emang gitu, bukan bukan apa ya, bukan prioritasnya kamu atau keluarganya, tapi lebih kayak sering ngasih ke anak-anak kecil. Dan dia juga lebih banyak minta tolong kepada ibu, kepada bapak atau anggota keluarganya. Ya, dia ini kalau banyak uang dia lupa sama keluarga, lupa sama kamu ya. Tapi dia ingetlah tuh kalau sama anak-anak kecil karena dia senang anak-anak kecil. Tapi kalau buat kebahagiaan kamu atau keluarga dia agak ini apa, agak pelit gitu ya. Apalagi kalau kamu kelihatan mapan atau kaya, waduh, nggak bakalan itu uang keluar. Malah yang ada kamu tuh, kamu kan punya banyak uang tapi kok kamu nggak mau sih traktir aku kayak apa gitu. Malah kebalikannya, kamu yang sering disindir karena dia mulutnya tajam ya. Mulutnya tajam, banyak mengatur ya. Ada Knight of Pentacles tuh, kemanapun dia pergi ya, dia memang tujuannya
sebenarnya untuk kebahagiaan dia, untuk popularitas dia, ya karir dia mungkin pingin menanjak, pingin baik, tapi juga dia pergi jauh, kembalinya tetap ke kamu. Saat ini perasaannya memang sedang apa ya, sedang nggak karu-karuan gitu. Dia sebenarnya butuh kamu, tapi butuh kamu itu bukan buat apa ya, kayak romantisan gitu atau bercinta, bukan buat seperti itu, tapi kayak bantuin gue dong gitu tuh ya. Dia pingin kamu deket dia itu, bantuin gue dong, gue susahnya di sini nih. Orangnya banyak ngeluh gitu ya. Jarang banget dia ngasih kesenangan sama kamu. Mungkin di awal-awal pacaran aja ya, di awal-awal hubungan aja dia baik, tapi kesana sananya banyak ngeluh, banyak minta. Aduh, orang kayak gini ya. Tuh orangnya gampang kesinggung ya. Emang nafsunya gede sih, ya, sering berhayal. Jadi kalau dia kangen tuh kamu sering dihayalin, emang nafsunya gede. Tapi gitu orangnya gampang tersinggung, perasa banget ya. Terus orangnya susah banget dipegang omongannya. Misalkan dia kemarin bicara, nanti akan aku beriin deh hadiah sisir kaca misalkan ya. Nanti udah sebulan kemudian kamu juga lupa, ya dia juga mungkin lupa. Kamu inget nih, terus dia udah berubah pikiran, udah nggak ada niat tuh buat memberikan sesuatu itu kepada kamu, dan kamu juga kayak berbekas ya di hati kamu, dan mungkin kamu di sini kayak maafin dia lah, dia ngomong apa aja gitu ya, karena mungkin nggak fokus dia gitu ya. Dia mungkin terbagi-bagi pikirannya, bercabang kemana-mana, jadi nggak fokus sama janjinya. Ya kamu sih nggak terlalu apa ya, menuntut, tapi keinget terus sama kamu kenceng. Jadi kalau kamu lagi dalam keadaan apa gitu, nanti hatinya sakit gitu, kayak perih, kayak panas, kayak apa ya, kayak menggebu-gebu, tapi rasanya di tekanan dalam jiwamu sakit, kayak duh, dia pernah mau janjiin ini sampai sekarang nggak pernah ya. Oh ya udahlah, ikhlasin. Ya, diceret di sini orangnya memang nggak bisa guys dipegang omongannya ya, nggak bisa janjinya dipegang, tapi memang kamu harus kerja keras banget ya buat ngingetin dia. Dia kalau nggak diingetin lupa terus, suka belok-belok dari jalurnya. Jadi kamu tuh harus kerja keras banget sama orang ini, harus banyak sabar, karena orangnya memang tingkah lakunya kayak gitu, kayak angin, masa bodoh ya, nggak pedulian gitu emang. Tapi dia punya apa namanya ya, punya gairah yang besar, pinginnya disayang, dimanja, diperhatiin. Mungkin kalau udah puas gitu baru dia bisa memberikan sih apa yang ingin dia beri ke kamu tanpa diminta gitu. Tapi sejauh yang aku lihat dari pembacaan kartunya, kayaknya orang ini agak susah memberikan sesuatu kepada kamu ya. Kalau mungkin untuk si Aquarius sendiri, dia gampang memberikan hadiah, dia termasuknya royal ya. Aries juga mungkin termasuknya royal, menjanjikan sesuatu kebahagiaan, misalkan naikin jabatan ke, atau bisa bikin dia punya kehidupan yang nyaman kayak gitu ya. Tapi berbeda dengan yang lainnya, agak susah. Tapi kalau untuk Virgo bisa ya. Kalau kamu sayang banget sama dia, mungkin kamu akan dicucuri uang ya, materi, hadiah, jalan-jalan. Karena dia orangnya itu seneng, seneng, kesukaan dia tuh ya jalan, ngumpulin uang, kemana-mana belanja, dan kamu pasti kebagian, kecipratan. Beda sama mungkin Libra, agak susah. Justru harusnya dibeliin gitu ya, harusnya dibeliin. Pisces harusnya dibeliin gitu ya, Cancer harusnya dibeliin. Kamu harus punya pasangan tuh yang banyak uang sih memang. Kenapa? Karena kamu tuh nanti bakalan kecipratan gitu loh ya, nggak usah diminta dia ngerti. Tapi kalau orang yang bokeh gitu, tapi apa adanya, itu susah gitu. Apalagi kalau dia punya sifat penuntut ya. Ini bagi yang energinya maskulin nih bahaya. Lebih kayak banyak diem tapi nuntut gitu loh. Ya, pengennya dapet yang
bagus, pengennya disamain sama kamu. Kamu aja bisa dapat yang bagus, kenapa dia dikasih yang setengah, dikasih yang jelek gitu, yang sompel, misal gitu ya. Tapi kalau jiwa yang feminim ya pasti dikasihnya yang sama-sama bagus, sama-sama mahal. Ya, selalu dikembar-kembarin, harganya juga sama gitu. Bener nggak? Ya, perasaannya saat ini sama kamu memang apa ya, bukan fokus ke cinta sih, lebih kayak dia takut aja kehilangan kamu karena kamu itu sudah mapan, itu yang pertama, dewasa secara pemikiran ya, terus kamu juga matang dalam hal perencanaan kehidupan. Dia tahu lah, ngerti kamu tuh berpotensi untuk jadi orang berhasil gitu di masa depan. Dia ngerti, dia tahu gitu. Jadi dia nggak akan sia-siain kamu gitu loh, ninggalin kamu gitu aja, enggak ya, nggak akan gitu ninggalin kamu karena kamu punya hal-hal yang arahnya ke masa depan itu bisa bikin dia hidupnya seneng kalau deket sama atau kalau memiliki pasangan kayak kamu ya, punya masa depan yang cerah gitu, itu sebetulnya ya. Terus di sini ada Six of Cups, teman-teman. Memang sih terkadang aja dia inget sama kamu ya, inget kamu mungkin yang pertama, yang dulu-dulu di awal kamu segitu baiknya sama dia, ngasih perhatian, beliin banyak hadiah ya, atau membelikan makanan kesukaan. Ini paling senang dia makanan kesukaan sih ya, atau memang seneng diajak jalan ke tempat restoran karena dia dari kecil tuh nggak pernah ngerasain hal yang enak-enak gitu. Dan udah sama kamu tuh dia kayak seneng gitu dan obsesi banget dibawa ke tempat-tempat yang mewah, dibawa ke tempat-tempat yang seperti impiannya dia, karena orang ini tuh seneng dengan hal-hal yang sifatnya kemewahan, bukan pakai barang-barang branded ya, tapi kayak ke restoran ke mall. Jadi gimana ya teman-teman ya, dari kecil tuh orangnya nggak bahagia gitu, semenjak sama kamu tuh diajak pergi ke sana ke sini yang sifatnya impian dia gitu dari kecil tuh terwujud gitu. Makanya dia nggak mau ngelepasin kamu. Emang orang ini cuek banget, tapi kamu tuh punya segalanya yang bikin dia nggak bisa lepasin kamu. Dia saat ini memang lagi fokus untuk perubahan kepada dirinya ya, untuk kualitas hidupnya. Jadi dia tuh pengen jadi orang, maaf ya, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang yang berhasil. Makanya dia lebih mikir gimana nih diri dia bisa naik. Oh ternyata di kamu nih ada jalan, kamu orang yang termasuk ya bisa bantu dia lah. Misalkan ya kamu ini adalah seorang PNS, punya apa, bisa apa ya, bisa dibantu buat dia naik gitu ya. Gimana caranya? Kamu harus mikirin itu karena dia seneng dengan kamu sering memberikan apa-apa yang mewah-mewah yang dia impikan. Dia akan semakin sayang, semakin susah ngelepas kamu. Ya, tapi kan lama-kelamaan kamu juga jenuh ya dengan eh, kelakuannya kamu kepada dia, karena dia nggak pengertian, dia nggak imbal balik, dia nggak terima kasih, dia cuma pengennya dikasih dikasih dikasih. Pada akhirnya kamu menemukan apa ya, titik titik jenuh, kelelahan di sini kamu tidak menemukan kebahagiaan batin gitu. Masa dikasih kasih terus, baru dikasih sayang, baru diperhati, tapi kalau nggak ada hadiah, nggak ada materi, kayaknya dia lupa sama kamu. Kamu udah mungkin sempat ngetes dia dan itu yang terjadi ya, benar gitu, seperti itu orangnya. Dan memang dia ngedeketin kamu itu karena kamu mapan, karena kamu mampu, karena hidup dia nanti di masa depan bisa terjamin, bisa berhasil. Itu yang aku lihat saat ini, perasaan seseorang yang sedang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu saat ini punya banyak masalah, otomatis dia akan ngehindar jauh dari kamu. Kita lihat bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini, orang yang kamu pikirkan. Ada letter, sebenarnya kan pengen komunikasi sama dia ya, pengen bilang banyak hal tentang diri kamu, kebenarannya, dan tentang
keinginan kamu mungkin untuk mengkoreksi apa yang ada pada diri dia, baik itu kekurangan ataupun mungkin ada kelebihan yang dia miliki. Di sini kamu ingin mengutarakan segalanya tanpa ada yang terlewatkan supaya dia paham, mengerti bagaimana diri kamu, keinginan kamu seperti apa, biar bisa selaras, sejalan, dan sepemikiran. Kamu sebetulnya kangen sama dia ya, pingin berjumpa, bertemu, bicara ya dari dekat, pingin mengungkapkan segala keluh kesah hatimu, bukan karena kamu punya banyak masalah dalam hidup, tetapi kamu tuh pengen kayak me time berdua tentang sesuatu hal yang membawa kepada keromantisan, ngerti ya teman-teman ya. Jadi yang di pikiran kamu adalah cinta, kasih sayang ya, terus kayak sesuatu yang menyenangkan tapi hanya berdua saja gitu ya dilakukan. Tetapi apa ya, seperti kayak seneng sama sih, aku lihat di kartunya dia juga seperti itu ya, berangan-angan seakan-akan dekat dan sedang bercumbu gitu dengan kamu. Yang kamu pikirkan terhadap diri dia juga sama gitu. Kamu sering narik energi dia buat menutupi rindu kamu ya, angan-anganin dia gitu, seakan-akan kamu lagi bicara depan matanya ya, kamu bisa mungkin sentuh wajahnya ya, sentuh tangannya. Kamu pengen yang seperti itu. Ingin ada pertemuan sebetulnya kamu dan dia ya. Kangen atau ketidaksengajaan berjumpa tanpa ada janjian ini kamu pengen banget. Ingin banget kamu suatu hari nanti atau dalam dekat ini ketemu sama dia. Pengen memadu kasih lah intinya gitu. Udah kangen, udah lama nggak ketemu ya. Di sini garden, udah lama kalian nggak pergi-pergian gitu ya. Di sini kamu pingin hal ini terjadi lagi, kamu pingin sekali ngajak dia mungkin pergi ya hanya berdua, tapi ya ada yang membatasi, ada halangan ya, mungkin kamu dan dia saat ini LDR ya, atau mungkin kamu saat ini sedang males dengan dia, males ngeladenin dia karena yang tadi sudah aku bacain ya, orangnya seperti itu, kamu sudah ngerti, makanya kebanyakan kamu memberi sehingga saat ini kamu membatasi diri dengan dia. Atau memang juga dia sudah kayak marahan ya, kalian tuh saling marahan lah, saling diam, on off jadinya komunikasinya. Tetapi secara dalam kamu tidak ingin kehilangan dia gitu, kamu tidak ingin kehilangan dia, kamu juga masih cinta sih kalau aku lihat, karena ada kerinduan, ada rasa sayang yang cukup terlihat di kartu-kartu Lenormandnya. Dan kulihat juga kamu setia nunggu dia supaya dia berubah kah, dia akan kembali dengan versi terbaiknya kah, kamu akan menerima ya. Dan saat ini kamu ngejalani kehidupan ini dengan apa adanya. Jadi mungkin saat ini yang kamu alami adalah saling cuek, ya udah, kamu juga udah nggak mau melakukan apapun, ya udah cuek-cuek aja, kamu juga ikutan, tidak mau bawel gitu ya, atau mengatur harus begini begitu, dah kamu ikuti keinginan dia dan cara dia. Kalau dibilang kamu cinta nggak sih sama dia, cintanya dalam, ada kerinduan juga gitu. Kamu justru ingin dapat perhatian banget gitu ya, physical touchnya, love bombingnya, pengen banget digituin lagi. Cuman dari dianya yang kurang peka. Kalau belum dikasih hadiah atau materi, dia nggak akan memberikan kenyamanan apa yang kamu inginkan. Dia nggak akan kasih hal yang jadi impian kamu. Impian kamu apa ya? Pergi berdua, tamasya gitu, bersenang-senang di alam terbuka ya, di keramaian, berjumpa dengan orang banyak. Ya itu yang kamu inginkan. Tapi berbeda dengan saat ini yang dia pikirkan adalah
kamu sayang sama dia, seharusnya kamu bantu bisnisnya, bantu pekerjaannya agar dia bisa lebih baik, dia punya pendapatan besar sehingga kehidupannya akan jauh lebih senang dan apa ya, itulah kebahagiaan dia sebetulnya gitu. Bukan yang kamu pikirkan adalah bercinta-cintaan, bermesraan, bukan hal itu yang dia ingin. Jadi kamu sama dia ini berbeda pemikiran, tidak sejalan ya. Kita lihat lagi ke depannya hubungan kamu dan dia seperti apa. Hubungan kamu dan dia akan seperti apa. Aduh, ada yang jualan kursi. Seperti apa ke depannya hubungan kamu dan dia di sini? Oke, teman-teman, kedepannya kan seperti apa? Sulit ya. Kamu diem, dia juga diem. Kamu diem di sini karena kamu sudah paham tadi seperti Lenomart nih ya bilang akan melalui ini ya. Gimana nanti aja lah gitu ya. Kamu ikutin alurnya. Apa yang dia lakukan ya kamu akan membalasnya gitu aja. Gimana perlakuan dia aja ke kamu gitu. Dan di sini juga gitu. Kedepannya kamu diem, dia pun diem. Jadi ada kesulitan dalam komunikasi yang biasanya bawel jadi diem. Jadi diem-dieman nih. Padahal di sini kamu bawel, dia bawel. Dua-duanya sama-sama bawel. Tapi karena mungkin ya yang aku bacain di tarotnya sendiri seperti itu, makanya kamu agak males terkoneksinya karena kayak habislah modalmu gitu ya buat ngebahagiain dia tapi dianya enggak gitu. Jadi enggak mau apa sih membalas lah kebaikan kamu. Bukannya kamu mengharapkan atau perhitungan ya, tapi yang namanya seorang yang mencintai dia pasti ada dong, harusnya dia bisa dong memberikan itu tanpa diminta walaupun itu harganya mungkin tidak begitu besar, tidak mahal, tapi yang namanya tanda cinta itu ya akan membuat kamu sehat dan itu bisa membuat kamu bertahan gitu ya dalam kehidupan percintaan dengan dia. Tapi kalau nggak ada yang seperti itu gimana mau bisa bertahan gitu ya kan. Kalau kamu terus sabar sabar yang penting dapat dia ya nggak juga kayak gitu. Kamu nggak mau, kamu pinginnya sama-sama gitu, ada sama-sama berjuang yuk gitu ya, jangan di kamunya aja tapi dianya enggak. Dan kedepannya hubungan kamu sama dia tuh ya saling diem, saling melamun, dia melamun, kamu melamun, jadi dua-duanya sama suka, kamu mau dia mau, tapi perjalanannya atau egonya di sini nggak ada yang mau ngalah ya. Kalau kamu mungkin yang udah aku bilang ya sudah banyak keluar modal, tapi kalau dia di sini ngerasa kamu kayak nggak bisa bantu, nggak bisa apa ya, kayak kepikirannya di otak dia itu, kok kamu pelit sih gitu loh, kok kamu perhitungan sih gitu ya, padahal kan demi hubungan gitu ya, demi masa depan, padahal nanti juga akan menjadi satu, kok bisa sih kayak gitu gitu ya. Pemikiran dia seperti ini teman-teman ya, bahasa aku begitu ya, tapi ngerasanya kamu itu kayak ngebatasin diri karena takut ya, karena takut ada pemikiran-pemikiran bahwa dia itu bakal banyak ngambil apa ya, kayak memanfaatin kamu gitu. Dia mikir juga dan kedepannya ya yang terjadi seperti itu teman-teman. Kedepannya dia selalu mikirin kamu tapi untuk diambil manfaatnya gitu loh. Dia ada kesusahan di sini nih, minta bantuan dong. Ada dia pengen ini nih, minta bantuan dong, kayak gitu orangnya ya. Dan aku rasa dia juga hobi bersantai ya, tidak pekerja keras gitu. Kalaupun dia pekerja keras itu hanya keuntungannya hanya buat dia, tidak diberikan kepada kamu. Dan orangnya juga di sini sangat pemikir dan kedepannya sama-sama saling apa ya, mempertahankan argumentasi masing-masing di kamu juga nggak mau kalah. Bukan bukan karena kamu nggak mau kalah, tapi ya kamu udah banyak bukti-bukti nyata buat dia. Tapi kalau dia sendiri di sini cuman wacana-wacana yang bikin kamu bingung sebenarnya apa sih maunya dia. Tapi dia nggak bisa menjalankan janjinya ya, cuman ngoceh ngomong atau ya semacamnya ya, seperti orang yang pintar yang ngerti ya. Dan aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama punya perasaan yang sama
ya, masih sayang, dia juga sayang kamu. Dia suka inget sama janji kamu, mau membelikan ini, mau membelikan itu, kamu juga inget sama janji dia, bahwa dia akan sama-sama berjuang. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Ya, dia sering bepergian teman-teman keluar ya, seperti yang aku bilang tadi di kartu tarotnya bahwa dia sering mengunjungi keluarganya atau anggota keluarga lainnya jika memang dia sudah tidak punya orang tua. Ya, dia sering pergi-pergi ke sana untuk menenangkan hati dia karena dia orang nggak pernah curhat kepada orang lain kecuali keluarganya. Di sini dia memang juga kedepannya kalian tuh nggak saling putus gitu ya, nggak ada perpisahan tapi saling diem aja, saling diem, tetap kontak komunikasi, namun nggak terjadi yang namanya hubungan yang romantis ya. Tetapi di sini aku lihat kedepannya teman-teman, dia nih ya, kadang kalau lagi rindu banget sama kamu itu sama menghayalin kamu. Di sini di kartu lintriknya, dia nggak mau kehilangan kamu, dia sayang kamu. Dia juga punya apa ya, apa sih kalau aku lihat di sini kayak nafsunya gitu ya, maaf ya, tapi memang seperti ini yang dalam bacaannya, memang dia nafsunya tuh ke kamu gitu, bukan karena kamu mungkin cantik, ganteng, tapi memang kamu punya kelebihan ya, nggak cuman pada bodimu, tapi juga materimu, otakmu, semua dia suka, makanya dia jadi satu lah gitu ya, ngeblend. Ya, tapi yang mungkin yang paling mendukung itu adalah bisa memuaskan dia. Itu sih yang membuat dia tidak bisa melepas kamu. Tapi kamu dan dia di sini nggak pernah damai, berkonflik terus ya. Ada aja ya. Yang aku lihat juga memang yang bikin kamu kesel adalah dia suka mintain uang. Ya, terus dia suka malas berusaha. Jadi kamu terus yang selalu apa ya, memberikan hal-hal yang terbaik di hubungan kalian, tapi dia itu kayak nggak ada usahanya ya. Di sini kamu sama dia sama-sama pencemburu, sama-sama cemburunya gede, cemburunya besar banget ya. Dan aku lihat teman-teman dia memang serius sama kamu untuk berumah tangga, untuk hubungan di masa depan. Tetapi dekat sama kamu karena apa? Karena harta, karena uang, karena kamu punya sesuatu yang bisa membuat dia bahagia di masa depan. Tapi di sini sikap dia agak kasar, jengkelan orangnya ya. Dan kamu juga kesel sama sifat atau karakter dia. Ini yang bikin kamu jadi nggak seneng sama dia. Sering marah sama dia tapi tidak pernah diungkapkan, selalu dipendam di dalam hati sehingga hati kamu selalu panas, selalu panas hati, selalu sakit hati ya, perih dalam jiwanya. Dan aku lihat ke depannya nanti dia kayak harus terus-terus merongrong ya, ingin dimuliakan, ingin dibahagiakan, tapi itu dari kamu, dari uangmu, dari usahamu. Perasaan kamu kenceng ke dia, dia juga sama ya, nggak mau, dia takut kehilangan kamu karena kamu punya uang di sini tuh ya, karena harta, karena uang, karena sesuatu yang lebih yang kamu miliki membuat dia tidak bisa menjauh atau pergi dari kamu gitu guys. Oke. Ini zodiak dari Aquarius ya, ada Aries, lagi, ada Virgo, terus Libra, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Capricorn, ada Pisces lagi, ada Capricorn, dan ada Gemini. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat untuk inisial energi siapakah ini. L, V, M, O, G, B, D, S, R, W, E, K, U, C, H, T, Y, I, J. Oke, teman-teman semuanya,
Kalau kalian berada pada fase ini, posisi ini, ingat ya teman-teman, kita sedang memasuki Merkuri retrograde. Apa itu Merkuri? Sebuah tindakan, pengetahuan yang kamu miliki. Hati-hati di situ ya. Kamu mau bertindak, harus dipikirin dulu. Kamu punya pengetahuan, masukkan pengetahuannya. Ini akan baikkah? Ini akan burukkah? Ya, dan retrograde itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lalu, di hari kemarin, di tahun lalu, atau di bulan lalu, atau yang lalu-lalu. Kamu pernah ngalamin ini, kamu pernah berada di fase ini, jangan sampai terjadi lagi. Diingatkan sama Merkuri retrograde bahwa sesuatu yang akan datang kepadamu yang pernah terjadi pada dirimu di masa lalu atau kemarin itu akan terulang lagi. Gunakan pemikiranmu, pengetahuanmu agar kamu selamat dari masalah yang sama. Jika kamu mengalaminya, ingat-ingat dan pasti kamu sudah tahu jalan keluarnya, karena di situ Tuhan selalu memberikan kita nasihat orang tua gitu ya. Kalau mau ngapa-ngapain dipikir-pikir dulu. Jangan mau enaknya saat ini, nanti ke depannya banyak kerugian, nggak tahu-tahu kita bangkrut gitu ya, tahu-tahu kita sedih, dia bahagia sama orang lain, jangan sampai kayak gitu. Ya, berpikir dulu baru bertindak. Ya, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.